Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salahuddin Zain dengan NPM 211506199. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang software proses model. Software Development Lifecycle atau biasa disingkat SDLC adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang sangat populer pada saat sistem informasi pertama kali dibuat. Dalam membangun atau mengembangkan sistem informasi menggunakan SDLC terdapat 4 tahap, yaitu planning, analisis, design, dan implementation. Adapun dalam implementasi SDLC terdapat berbagai metodologi yang dapat dipergunakan. Tahapan-tahapan SDLC. Yang pertama, planning, yaitu rencana yang berfokus pada mengapa suatu sistem biasanya dibangun dan dikerjakan oleh perangkat lunak selama periode waktu tertentu. Yang kedua, analisis, tingkatan perencanaan yang diikuti oleh proses analisis yang menekankan bagaimana, siapa, dan di mana sistem dibuat, termasuk arsitektur, antarmuka internal, dan algoritma perangkat lunaknya. Yang ketiga adalah desain, ialah proses desain berfokus pada bagaimana sistem bekerja dan mengimplementasikan dan menguji unit program. Yang keempat adalah implementation. Tahap ini berkaitan dengan proses pengiriman ke pengguna, pengintegrasian modul program, dan pengujian. Pada dasarnya, secara garis besar, terdapat 3 metodologi dalam proses software proses model. Yang pertama ialah struktur design, RAD development, dan agile development. Struktur design adalah metodologi yang preskriptif atau lebih tradisional, sedangkan agile development adalah metodologi yang adaptif atau yang lebih modern. Yang pertama adalah metodologi waterfall model. Metodologi waterfall termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce sekitar tahun 1970. Model ini merupakan proses sekuensial linier di mana setiap tahap dimulai hanya setelah tahap sebelumnya telah selesai. Model ini dapat digunakan ketika masalah telah dipahami dengan baik dan pekerjaan mengalir secara linier dari proses komunikasi hingga penyebaran. Situasi ini terjadi ketika adaptasi atau perluasan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Model ini dapat digunakan jika kebutuhan telah diketahui dengan baik, definisi produksi stabil, dan menggunakan versi baru dari sistem yang ada. Kelebihannya ialah mudah dikelola karena hampir semua persyaratan identifikasi dan dokumentasi. Bekerja dengan baik ketika kualitas lebih penting dari biaya atau jadwal. Tahapan yang berurutan secara linear dan telah diidentifikasi dan didokumentasikan sehingga seluruh tim atau pemilik proyek yang terlibat dapat dengan mudah memahami prosesnya. Sedangkan kekurangannya ialah perubahan yang tidak fleksibel terhadap persyaratan yang terjadi selama fase pengembangan sistem. Tahapannya yang berurutan secara linear tidak memungkinkan untuk kembali pada tahap berikutnya. Hampir tidak ada toleransi kesalahan, terutama dalam tahap perencanaan dan desain. Metodologi selanjutnya adalah paralel. Paralel model merupakan metodologi yang berupaya mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metode ini mencoba untuk mengatasi kelemahan dari metode waterfall dan secara berurutan
mengimplementasikan desain umum dan implementasi keseluruhan sistem. Proyek ini kemudian dibagi menjadi beberapa subproyek berbeda yang dapat dirancang dan diimplementasikan secara paralel. Paralel model dapat digunakan saat kebutuhan sistem selalu berubah. Kelebihannya ialah waktu pengembangan sistem lebih singkat karena dipercepat dengan membagi beberapa tahapan menjadi beberapa subproyek. Sedangkan kekurangannya ialah integrasi sistem memiliki masalah tersendiri. Satu kegagalan atau keterlambatan dalam subproyek mempengaruhi proses integrasi seluruh sistem. Kemudian, masalah subproyek yang bersamaan dapat menyebabkan kesulitan pemrosesan. Metodologi selanjutnya ialah prototyping. Pendekatan model prototyping hanya mendefinisikan tujuan umum perangkat lunak tanpa pengguna menentukan input, pemrosesan, dan persyaratan output. Spesifikasi awal didefinisikan untuk memberikan informasi yang cukup untuk membangun prototipe. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Prototipe tidak dimaksudkan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk perangkat lunak yang sebenarnya. Metodologi prototyping cocok untuk proyek skala besar, di mana hampir tidak mungkin untuk mendefinisikan persyaratan lengkap dengan benar sebelum pengkodean yang sebenarnya dilakukan. Metodologi prototype juga cocok untuk proyek unik dan inovatif, di mana tidak ada contoh sebelumnya. Kelebihannya ialah requirements identification yang akurat, user experience yang meningkat, feedback awal dari project owner, kesalahan dan redundansi dapat diminimalkan. Sedangkan kekurangannya ialah mengarah pada peningkatan kompleksitas aplikasi yang tidak perlu, memberikan beban tambahan kepada programmer, serta terdapat kebutuhan biaya tambahan terkait dengan pembuatan prototipe. Metodologi berikutnya ialah spiral model. Model merupakan model proses perangkat lunak yang menggabungkan bentuk iteratif dari model prototyping dengan aspek kontrol dan sistematif dari linear sequential model dengan menambahkan elemen baru yaitu analisis risiko. Metodologi spiral cocok untuk proyek skala menengah dan besar. Ini juga terbukti lebih efektif dalam mengimplementasikan proyek internal karena memudahkan untuk mengidentifikasi resiko yang dimiliki oleh organisasi. Kelebihannya ialah jumlah analisis resiko yang tinggi, baik untuk proyek besar dan mission kritikal. Software dibuat di awal siklus hidup perangkat lunak. Sedangkan kekurangannya ialah dapat menjadi model yang mahal untuk digunakan. Analisis resiko membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada tahap analisis resiko, serta tidak bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Metodologi selanjutnya ialah extreme programming. Extreme programming memecah proses pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, meliputi pengujian berkelanjutan, pengkodean sederhana, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain, dan fase implementasi iteratif. Extreme programming cocok untuk proyek skala kecil, menengah, dan besar. Kelebihannya ialah metodologi ringan sesuai proyek ukuran kecil, menengah, maupun besar. Aplikasi menjadi sangat cepat di lingkungan produksi, mengurangi jumlah bugs,
integrasi kode yang lancar, feedback berkelanjutan dari project owner. Sedangkan kekurangannya ialah kurangnya dokumentasi, keengganan pengembang untuk memasangkan pemrograman, kurangnya komitmen untuk produk yang terdefinisi dengan baik menyebabkan keengganan pemilik proyek, serta membutuhkan meeting yang sering. Metodologi selanjutnya ialah Adaptive Software Development. Adaptive Software Development adalah metodologi yang dibangun sebagai respon terhadap ekonomi yang semakin berubah dan berkembang. Metode ini didasarkan pada pengembangan berulang dan berorientasi pada misi proyek. Ini adalah model time box yang menghargai pengiriman fitur dan menerima perubahan di semua tahap proyek. Respon pengembangan perangkat lunak adaptif menerima resiko dan menanganinya secara efisien. Adaptive Software Development cocok untuk proyek skala kecil, menengah, maupun besar. Kelebihannya ialah penanganan perubahan yang efektif dan lingkup KRIP, mudah dipahami dan diimplementasikan, memungkinkan untuk melakukan inovasi. Sedangkan kekurangannya ialah penanganan risiko yang rendah, menggunakan asumsi dan prediksi, serta tidak memiliki dokumentasi yang nyata. Metodologi selanjutnya ialah Scrum. Scrum adalah metodologi yang dibangun untuk perangkat lunak secara bertahap di lingkungan yang kompleks. Metodologi Scrum mengadopsi pendekatan waktu di mana siklus pengembangan yang dikenal sebagai sprint memakan waktu tidak lebih dari 4 minggu dan diakhiri dengan versi aplikasi yang berfungsi. Metodologi Scrum sangat cocok untuk proyek skala kecil, menengah, maupun besar. Kelebihannya ialah mengirimkan produk dalam siklus pendek, memungkinkan untuk memberi feedback secara cepat, adaptasi cepat terhadap perubahan. Sedangkan kekurangannya, kurangnya dokumentasi, membutuhkan pengalaman pengembangan, serta sulit untuk memperkirakan di awal upaya secara keseluruhan yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek-proyek besar sehingga perkiraan biaya tidak terlalu tepat. Kriteria pemilihan metodologi. Tabel ini saya kutip dari jurnal Budi tahun 2016. Dapat dilihat terdapat beberapa kriteria serta model seperti waterfall, paralel, V-model, iteratif, sistem prototyping, throwaway prototyping, dan agile development. Dapat dilihat pada setiap kriterianya pada metodologi ini menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan ini developer dapat menentukan metode apa yang sangat cocok untuk membangun proyek yang akan dibuat. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.